Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lia Mufliha dengan NIM 233114182 BKI 5E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Mikro Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aduh, baik semua. Udah sarapan belum? Atau udah makan siang? Oke. Alhamdulillah ya. Ada yang udah tahu belum di sini saya siapa, mau ngapain di kelas ini? Belum ada yang tahu. Oke. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lanfia dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mensosialisasikan salah satu layanan BK yaitu ITP, dan saya akan membagikan instrumennya kepada teman-teman di sini. Sebelumnya, saya ingin memastikan apakah benar ini dengan kelas 10E SMA N2 Pandeglang. Benar ya, berarti saya tidak salah masuk kelas. Oke, jadi yang pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, saya membawakan instrumen ITP. Nah, ITP ini atau Inventory Tugas Perkembangan adalah salah satu jenis instrumen yang ada dalam layanan bimbingan konseling, yang mana dalam instrumen ini ada 77 soal, 77 nomor, yang mana per nomornya itu ada 4 pernyataan yang bisa teman-teman isi atau bisa teman-teman pilih dalam 4 pernyataan itu salah satunya yang sesuai dengan kehidupan atau sesuai dengan sesuai yang teman-teman rasakan kayak gitu. Ada 11 aspek dalam instrumen ITP ini, seperti ada landasan hidup religius, terus kematangan intelektual, kematangan emosional, terus ada persiapan diri untuk pernikahan kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung baca setelah saya share instrumennya itu ya. Nah, untuk teknik pengisiannya teman-teman dimohon untuk yang ada di atas meja itu hanya alat tulis seperti buku dan pulpen. Untuk tas teman-teman bisa taruh ya di samping kanan mejanya. Kayak gitu. Boleh teman-teman disiapkan dulu atau dibereskan terlebih dahulu untuk buku, dan selain buku tolong dimasukkan. Oke. Untuk yang karena pada hari ini saya membagikan itu lewat link Google Form, boleh handphonenya dikeluarkan dan taruh di meja dengan alat tulis yang kalian punya. Selain itu tolong dimasukkan ke dalam tas ya teman-teman. Oke, saya tunggu. Dimohon untuk tertib ya. Oke, setelah itu tolong teman-teman posisi duduknya itu berjarak dengan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Berjarak 1 kursi ya, agar terlihat lebih rapi dan enak dilihatnya gitu. Tolong yang belakang sesuaikan dengan yang kursi yang di depannya ya. Diluruskan dan diberi jarak. Yang di belakang tolong lebih kondusif. Ikuti yang depannya ya, biar lebih cepat ke proses pengisiannya kayak gitu. Oke teman-teman, udah pada siap? Oke, nanti saya akan share linknya ke ketua kelasnya. Di sini siapa yang ketua kelasnya? Oke, kamu boleh WA saya untuk saya bisa mengirim linknya. Oke, saya kirim linknya dulu ya. Bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk tesnya ya. Nah, untuk yang slide pertama ini teman-teman, di sini ada nama, isi identitas kalian sesuai dengan identitas asli kalian. Terus yang kedua ada NIM, diisi dengan NIM sesuai di kelas ini. Terus yang ketiga ada instansi atau asal sekolah, SMA N2 Pandeglang pastinya. Sesudah itu boleh langsung klik berikutnya dan langsung masuk ke pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan itu. Teman-teman ini contohnya ada nomor 1. Nah, nomor 1 ini tentang landasan hidup religius. Nah, ada beberapa pernyataan yang tentang landasan hidup religius itu. Nah, teman-teman boleh pilih salah satunya saja yang sesuai dengan kehidupan teman-teman yang rasain. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, apa
semuanya sudah masuk ke site atau halaman pernyataan ini, apabila ada yang berkendala, boleh tolong angkat tangannya dan bilang kepada saya. Oke, teman-teman bisa dipahami. Nah, begitu juga selanjutnya untuk nomor 2, nomor 3, dan sampai nomor 77. Teman-teman isi salah satu aja, pilih sesuai dengan kehidupan yang teman-teman rasain kayak gitu. Oke, teman-teman bisa dipahami untuk cara pengisian instrumen ITP ini. Oke, udah ya. Sebelum ke pengisiannya, saya akan memberikan waktu kepada teman-teman apabila ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu. Siapa yang mau ke toilet boleh angkat tangan dan keluar. Saya akan memberikan waktu selama 3-5 menit untuk teman-teman keluar terlebih dahulu, agar nanti waktu pengisian itu teman-teman fokus, jadi tidak ada yang keluar masuk kelas gitu teman-teman. Apakah ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu sebelum kita mulai ke proses pengisian? Ada kan? Nggak ada ya, berarti bisa kita mulai langsung ke tahap pengisiannya teman-teman. Dimohon kondusif untuk pengisiannya, jangan ada yang ngobrol. Dimohon untuk teman-teman mengisikan waktunya selama 30 menit ke depan untuk proses pengisian ini gitu. Nah, saya akan memberikan waktu 30 menit untuk pengisian ini. Teman-teman dimohon kondusif, tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh berisik, karena ini pengisiannya memerlukan fokus dan perasaan untuk mengisinya begitu. Nah, setelah pengisian ini teman-teman, apabila ada yang sudah selesai, tolong angkat tangan dan diam dulu di tempat duduknya untuk menunggu teman-teman yang lainnya yang belum gitu. Jangan dulu ada yang keluar, kita keluar bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke teman-teman, nah sekarang boleh teman-teman langsung mulai untuk mengisi instrumennya sekarang juga. Oke, silakan teman-teman. Oke teman-teman, di sini semua udah pada ngisi ya. Apa ada yang belum selesai pengisiannya? Boleh angkat tangan dan kita akan tunggu teman yang belumnya gitu. Udah semua ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, setelah pengisian instrumen ITP, gimana nih perasaan teman-teman setelah ngisi instrumen itu? Apakah lumayan lega atau agak sedikit pusing karena bacanya itu banyak? Gimana teman-teman? Iya, lumayan pusing ya, iya karena kan ada 77 nomor, terus setiap nomor ada 4 pernyataan kayak gitu. Gak apa-apa teman-teman, tapi teman-teman gimana nih perasaannya, agak lega kayak gitu atau biasa aja? Lumayan lebih lega lah ya, karena di sini dari pernyataan-pernyataan itu agak ada beberapa yang relate dengan kehidupan teman-teman gitu. Nah, nanti teman-teman, saya sendiri akan mengolah hasil data dari teman-teman yang sudah isi, dan saya akan menganalisis, dan nanti hasil analisis data yang saya olah akan saya berikan kepada guru BK di SMA 2 Pandeglang. Nah, nanti apabila teman-teman mau tahu hasilnya, boleh teman-teman tanyakan kepada guru BK sekolah ini kayak gitu, untuk mengetahui nih gimana tingkat perkembangan teman-teman sendiri kayak gitu ya. Nanti saya akan berikan hasilnya setelah 1 minggu atau 7 hari ke depan kepada guru BK di sekolah ini. Begitu ya teman-teman. Nah, terima kasih atas waktunya. Teman-teman telah menyisihkan waktunya untuk mengisi instrumen yang saya berikan, telah mendengarkan saya kayak gitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang setelah tadi teknik pengadministrasian, kita beralih ke teknik pengolahan data ITP-nya. Nah, yang pertama kita pastinya harus menyiapkan aplikasi ATP, ya khususnya ATP SMA untuk mengelola data tadi yang telah kita peroleh ya. Nah, kita buka aplikasi ATP-nya. Nah, ini tampilan awal setelah aplikasi ATP terbuka, jadi masih pada kosong, belum kita impor data tadi itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita mau nge-ekspor
nge-impor file dari Excel ke aplikasi ini, itu ada impor. Kita klik, terus kita cari filenya, file Excelnya. File Excelnya itu adalah file hasil pengisian tadi anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya nanti udah langsung ada di Excelnya. Nah, ini bayangan tampilan Excel hasil dari jawaban tadi teman-teman atau anak-anak isi. Nah, kalau ini ada di tampilan aplikasi ATP-nya. Nah, setelah kita import tadi, klik hit diskusi, terus hitung skor. Nah, baru nih ada data jumlah peserta, terus data per kelompok, kayak gitu. Langsung ada batang frekuensi kayak gitu. Nah, ini kita bisa langsung lihat tanpa pusing-pusing ngolah manual kayak gitu teman-teman kalau di aplikasi ATP. Nah, kalau mau nyari individu boleh kita tinggal ketik nama yang mau kita cari atau NIM yang mau kita cari kayak gitu. Nah, setelah itu kita nanti klik bagian mencarinya. Tapi ini harus bener ya, ngetik namanya biar nanti sesuai kayak gitu. Tadi aku ada salah ngetik namanya. Nah, ini udah ada, terus tampilkan. Nah, ini hasil individunya ya teman-teman. Dari 11 aspek ini hasil mereka. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata kayak gitu. Nah, kalau ini hasil kelompok. Nah, ini adalah frekuensi konsisten atau apa ini? Oh, ini hasil per aspeknya. Nah, itu ada 11 aspek, teman-teman bisa klik satu-satu apabila teman-teman mau lihat ya. Kayak gitu. Semua di aplikasi ini tuh lengkap. Tanpa harus pusing-pusing, kita harus bisa bacanya. Tapi kalau ini frekuensi konsistensi. Pokoknya distribusi konsistensinya siswa pada saat mengisi instrumen kayak gitu. Nah, kalau ini 8 butir tertinggi, karena di dalam ITP ada 8 butir tertinggi dan 8 butir terendah. Nah, ini hasil 8 butir tertingginya kayak gitu. Ada di aspek yang ke-11. Nah, kita cari tahu nih, butir berapa para peserta didik yang nilainya itu tinggi kayak gitu. Itu ada TP-nya, kita klik. Terus sesuaiin juga ada butirnya kayak gitu. Itu butir yang ke situ teman, yang segitu itu adalah ininya tuh pernyataannya. Teman, karena itu TP atau butirnya itu 5,6 ya tadi ya. Jadi kita bulatkan ke angka yang 6. Nah, kalau misalnya si butir atau TP-nya itu 5,3, itu kita bulatkan ke angka yang 5 kayak gitu. Itu ada teknik pembulatannya juga ya untuk mengetahui dan cara membacanya. Nah, ini 8 butir terendah. Yang terendahnya itu ada dalam aspek yang sama lagi tadi, nah tapi butir yang berbeda. Kita klik. Tadi pembacaannya seperti itu lagi ya teman-teman. Sesuaikan. Nah, ini pernyataan yang terendah yang teman-teman isi kayak gitulah. Nah, gitu teman-teman. Ini hasil analisis kelompoknya. Ini masih. Nah, dalam hasil analisis kelompok ada beberapa aspek yang tinggi atau melebihi rata-rata, yaitu aspek ke-4, ke-5, ke-6, dan aspek ke-11 kayak gitu. Ini aku tampilin ulang-ulang
untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman boleh nanti komen apabila nggak ngerti kayak gitu ya. Itu ada rata-ratanya. Di aplikasi ini tuh kan lengkap ya, jadi teman-teman harus bisa cara pembacaannya. Jadi karena aku juga tidak terlalu mendalami, kayak masih agak rancu kayak gitu, teman-teman boleh cari atau searching cara pembacaan aplikasi ATP dengan benar, seperti itu ya teman-teman. Nah ini adalah yang aku hanya ulang-ulang kayak gitu ya. Nah dalam si grafik ini kan di bawahnya juga ada rata-rata dan simpangan baku. Nah rata-rata ini patokan teman-teman. Kita bisa lihat ada berapa banyak siswa yang memang kurang dan ada beberapa siswa yang lumayan bisa, kayak gitulah teman-teman istilahnya. Ini adalah 8 butir tertinggi. Ini yang lebih dari rata-rata itu aspek yang ke 1, 2 kayak gitu. Pokoknya bisa dilihat lah ya. Yang garis kuning itu adalah batasan rata-ratanya. Yang terendah ini pastinya kurang dari rata-rata semua. Nah, dan yang aspek paling tertinggi di yang terendah atau yang paling banyak kayak gitu di yang aspek 11 tadi teman-teman, kayak gitu ya. Nah ini kita ke hasil interpretasi. Nah ini yang pertama itu ada hasil Excelnya, aku screenshot untuk jadi laporan. Nah ini teman-teman kita bisa lihat tuh ya, berarti ada 4 aspek yang paling menonjol dalam kelompok atau kelas 10E ini, yaitu ada aspek keempat, kelima, keenam, dan ke-11. Kayak gitu teman-teman, itu cara pembacaannya menurut saya. Nah ada juga itu aspek distribusi konsistensi. Jadi cara konsistensi para peserta didik, pengisiannya itu kayak sudah seberapa jauh dan seberapa banyak yang konsisten untuk pengisian. Nah itu ada 8 butir tertinggi dan terendah. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa aspek yang memang melebihi rata-rata, yaitu bisa disebut jadi 8 butir tertinggi, dan apabila kurang dari rata-rata itu 8 butir terendahnya. Nah ini per aspeknya aku masukin ke laporan. Kayak gitu teman-teman, bisa dilihat sendiri ya hasil screenshot aku per aspeknya. Nah, ada interpretasi hasil data. Jadi data di atas adalah hasil dari asesmen di Sekolah SMA 2 Pandeglang pada kelas 10E. Terdapat beberapa hasil, yaitu hasil data kelompok dan data 8 butir tertinggi dan 8 terendah, dan data per aspeknya. Pada hasil data kelompok ini ditunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang tinggi atau melebihi rata-ratanya, yaitu aspek ke-4, 5, 6, dan 11. Dan untuk hasil data 8 butir tertinggi itu aspek yang pertama adalah 11, 5, 3, dan seterusnya bisa dilihat butir-butirnya. Untuk 8 butir terendah yaitu pada aspek 11 juga. Terus ke aspek yang pertama, kelima, dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini ada action plan-nya. Bisa dilihat. Action plan untuk melakukan RPL saya. Nah ini RPL yang aku bikin. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah aku bikinnya hanya 3 bidang layanan, yang aslinya itu ada 4, pribadi, sosial, belajar, karir, tapi aku hanya membuat pribadi, karir, dan sosial karena sesuai dengan permasalahan yang tadi aku lihat dalam olahan data, gitu ya.
Ini kan aspek yang kita fokus ke aspek yang terendah dulu, yang mana harus kita selesaikan karena itu butuh penanganan atau butuh bantuan kayak gitu. Tapi untuk menentukan aspek mana dulu yang harus diberi bantuan itu dilihat dari berapa banyak orang yang mengalami permasalahan itu, teman-teman. Nah, aku sudah menganalisis yang memang banyak mengalami permasalahan di 8 butir terendah ini adalah aspek yang ke-11 atau tentang persiapan diri untuk menikah, kayak gitu, untuk pernikahan. Nah, aspek itu kan masuk ke pribadi ya, gitu, teman-teman. Ini di action plan-nya ada tadi sudah aku masukkan. Dari 8 butir terendah itu aku masukin semua dan disesuaikan jenis bidang layanannya. Dan ada yang pribadi, ada yang karir, ada yang sosial. Nah, untuk 2 butir untuk 2 butirnya itu aku ngambil dari 8 butir tertingginya, yang mana kan 8 butir tertinggi, walaupun itu tertinggi, kita harus tetap memberikan layanan kayak gitu. Ini teman-teman lihat sendiri. Nah, ini aku lagi mau liatin kayak aspek ini tuh bener gak paling tertinggi atau terendah kayak gitu. Apa tujuan dari layanan yang akan kita berikan tentang pernikahan gitu, atau tentang makna pernikahan. Tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui makna dan kayak gitu, teman-teman sesuaikan dengan apa yang akan kita berikan kayak gitu. Nah, layanannya itu kan ada layanan informasi. Terus kelasnya pasti kelas 10E, materinya kita sesuaikan juga, terus metodenya sesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan. Sepertinya kita membutuhkan PowerPoint atau infokus, ya berarti kita membutuhkan alat itu untuk menjadi media kayak gitu. Itu kalau metode kita bisa menggunakan permainan peran atau diskusi kayak gitu ya, teman-teman. Evaluasi itu ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Begitu selanjutnya sampai 10 jenis layanan yang aku tulis di action plan. Nah, action plan ini sangat penting, teman-teman, untuk menentukan kita membuat RPL nanti. Nah, setelah action plan nanti aku akan menjelaskan tentang RPL. Aku nunjukin kursornya terkait poin-poinnya kayak gitu. Ini aku lagi menjelaskan jenis bidang layanan yang kedua, yang mana masih dari jenis layanan yang pribadi. Nah, terus ini aku langsung ke karir ya. Ada permasalahan. Tujuannya ini agar peserta didik dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan semangat kerja keras. Berarti permasalahannya itu tadi tuh peserta didik kurang menanamkan pribadi yang semangat kayak gitu. Nah, layanannya ini layanan informasi. Kenapa layanan informasi, teman-teman? Karena dalam masalah ini itu peserta didik lebih dari 15 orang. Jadi maka dari itu aku mengambil layanan informasi. Karena kalau misalnya kita mengambil jenis layanannya bimbingan kelompok itu kurang efektif. Karena menurut Prayitno, keefektifan bimbingan kelompok itu maksimalnya itu 15 orang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ada bidang sosial. Ini ada tujuan layanan itu membantu peserta didik membina. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini karena permasalahannya itu ada di 15 atau kurang dari 15, maka aku memilih jenis layanan ini layanan bimbingan kelompok karena masih bisa efektif digunakannya. Kelasnya kelas 10E, terus materinya pentingnya berhubungan baik kayak gitu. Metodenya itu aku diskusi aja, diskusi terbuka.
Terus medianya itu menyiapkan kertas apabila ada teman-teman yang ingin mencatat hal-hal yang penting. Terus evaluasinya evaluasi proses kayak gitu. Bayangannya aja sih teman-teman. Nah ini ada setelah dari action plan ada program semesteran. Nah ini sih ini juga menyesuaikan dari satu kesatuan ada hubungannya kayak gitu. Jadi dari kita hasil analisis, kita buat action plan, terus dari action plan kita buat evaluasinya ini semesteran, terus ada juga yang lain tuh tahunan, tapi aku hanya menggunakan yang semesteran. Ini ada tujuan dari, ini ada kayak untuk Nah, ini lanjut ke hal yang paling penting adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, ini aku ngangkat masalah yang bidang layanan pribadi yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Aku karena itu jenis layanannya itu layanan informasi, jadi masuk ke bimbingan klasikal. Jadi aku pakai yang bimbingan klasikal. Ini tinggal dipindah-pindahin dari action plan-nya itu. Nah, untuk topik, karena di bimbingan itu ada 2 topik ya, ada topik tugas dan topik bebas. Karena ini bimbingan, jadi aku menggunakan topik tugas. Yang mana topik tugas itu topik yang dari si konselornya, kayak gitu ya. Aku ngangkat masalah yang kedua, teman-teman. Pribadi, terus fungsi layanan itu untuk pemahaman dan pengembangan kepada peserta didik. Pokoknya aku ini menyesuaikan dengan action plan gitu. Jadi apabila ada yang salah atau apa, harus memeriksa lagi ke action plan-nya, sesuaikan. Paling ada tambahan-tambahannya di RPL sedikit tentang kayak topik tugas, terus jamnya, ini itunya gitu. Ada tujuan khusus, tujuan umum. Itu kira-kira 45 kali 9, 45 kali 2 yaitu 90 menit. Tuh, karena aku cuma memindahkan dari action plan, ya udah tuh metode atau tekniknya masih sama dengan action plan. Terus ini ada tahapannya. Tahapan awal itu ya kita bayangan kita untuk melakukan bimbingan ini tuh kayak gimana maunya, kayak gitu teman-teman. Evaluasi hasil. Nah, yang kedua ini ada bimbingan kelompok. Ini aku mengangkat permasalahan yang jenis layanan bidang sosial. Tuh, itu ada ya teman-teman, bidang layanan sosial. Karena masalahnya ini kurang dari 15 orang, jadi pakai yang kelompok. Ada juga waktunya, pokoknya benar-benar disesuaikan dengan action plan saja. Terus masih sama, ada tahapan layanannya, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Oke teman-teman, bisa dilihat ya. Aku cuma milih untuk memenuhi apabila action plan-nya itu ada 10. Nah, ini aku hanya melihatkan kembali ke teman-teman. Ini adalah tampilan ATP SMA-nya. Terus ini untuk melihat data pribadinya. Ini untuk melihat 8 butir terendah dan 8 butir tertinggi pribadi. Terus ini konsistensi pribadinya. Ini untuk yang individu ya teman-teman. Teman-teman, ini aku hanya menampilkan kembali ya teman-teman, diingatkan kembali. Nah, ini yaitu hasil analisis kelompoknya. Ini per aspeknya ada 11. Perhatikan kursornya saja ya. Oke teman-teman, mungkin cukup
video penjelasan dari saya tentang cara pengadministrasian, pengolahan data, dan interpretasi, terus action plan, dan RPL, program layanan bimbingan konseling. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.